10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videoku. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian suka sama semua video-video yang aku share ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Nah, apa aja yang menjadi masalah ekonomi? Yuk simak sampai akhir videonya. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas dan beraneka ragam, sedangkan alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya terbatas. Keadaan semacam ini dapat menimbulkan kelangkaan dan munculnya permasalahan ekonomi yang sangat mendasar seperti apa, bagaimana, dan untuk siapa barang-barang diproduksi. Seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian menuntut perusahaan untuk mengembangkan teknologinya, namun di sisi lain justru berdampak pengurangan tenaga kerja yang tidak sesuai kemampuannya. Untuk itulah, kamu perlu mempelajari pembelajaran ini dengan tujuan agar kamu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sistem ekonomi yang tepat. Kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada, sehingga tercapai kemakmuran. Kebutuhan manusia dapat dibagi menurut intensitas, sifat, waktu penggunaan, dan subjek atau konsumennya. 1. Kebutuhan menurut intensitasnya, dilihat dari intensitasnya atau tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia dapat dibedakan sebagai berikut. A. Kebutuhan primer, artinya kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu, misalnya makanan, pakaian, dan perumahan. B. Kebutuhan sekunder, artinya kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya meja, kursi, lemari, peralatan atau perlengkapan rumah tangga. C. Kebutuhan tersier, artinya kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Kebutuhan tersier dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya rumah mewah dan pakaian hasil karya perancang luar negeri. 2. Kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. A. Kebutuhan jasmani, artinya kebutuhan yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia. Misalnya makan, pakaian, dan olahraga. B. Kebutuhan rohani, artinya kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan atau rohani. Misalnya hiburan, agama, pendidikan, rekreasi, keindahan, kenyamanan, dan keamanan. 3. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. A. Kebutuhan sekarang, artinya kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Misalnya buku dan alat tulis bagi siswa, obat bagi orang sakit, makan, minum, berpakaian, dan sebagainya. B. Kebutuhan mendatang, artinya kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan tetapi sekalipun demikian perlu dipersiapkan dari sekarang, misalnya tabungan dan payung. 4. Kebutuhan menurut subjek atau konsumennya, dilihat dari subjek atau konsumen yang memerlukannya. Kebutuhan dapat dibedakan menjadi kebutuhan perseorangan, individu, dan kebutuhan masyarakat, sosial. A. Kebutuhan perseorangan, individu, artinya kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia. Misalnya kacamata bagi orang yang membutuhkan kacamata, alat pertanian bagi petani, dan buku pelajaran bagi pelajar. B. Kebutuhan masyarakat, sosial, artinya kebutuhan untuk umum atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sama. Misalnya jalan, jembatan, sekolahan, pasar, waduk, dan bendungan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan alat pemuas, atau secara sederhana bisa dipenuhi oleh barang dan jasa.
Adapun yang dimaksud barang jasa adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau pemuas kebutuhan manusia. Dengan kata lain, barang adalah setiap benda berwujud yang mempunyai faedah atau guna, utility, bagi manusia. Dan jasa adalah benda tak berwujud abstrak yang juga berfungsi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Untuk memperjelas pengertianmu mengenai alat pemuas kebutuhan manusia, berikut ini akan dikelompokkan berdasarkan sifat, fungsi, tujuan penggunaan, wujud, cara penggunaan, dan cara pengerjaannya. 1. Barang menurut sifatnya. Berdasarkan sifat atau langkah tidaknya, barang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. A. Barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan, baik tenaga maupun uang. Misalnya makanan, minuman, pakaian, rumah, dan air mineral yang semuanya harus kamu dapatkan dengan melakukan pengorbanan. Pengorbanan itu misalnya kamu harus membayar dengan sejumlah harga tertentu. B. Barang bebas adalah barang yang tersedia dan tidak terbatas jumlahnya, sehingga untuk memperolehnya tanpa mengeluarkan pengorbanan. Misalnya air, udara, sinar matahari, angin, dan hujan yang dapat kamu peroleh tanpa melakukan pengorbanan. 2. Barang menurut fungsinya, tujuan penggunaannya. Barang menurut tujuan penggunaannya dapat dibedakan menjadi barang konsumsi dan barang produksi. A. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia, barang jadi. Barang konsumsi disebut juga barang siap pakai, misalnya sepatu, baju, kaos, dan televisi. B. Barang produksi barang modal adalah barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia konsumen, tetapi merupakan alat pembantu dalam proses produksi. Misalnya mesin produksi, gedung, bangunan pabrik, tanah, dan bahan baku. 3. Barang menurut wujudnya. Alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi barang konkret, berwujud, dan barang abstrak, tidak berwujud. A. Barang konkret nyata material adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berupa zat, dapat diraba dan dilihat. Misalnya rumah, makanan, sepeda motor, mobil, dan perhiasan. B. Barang abstrak imaterial adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak dapat diraba dan dilihat tetapi dapat dirasakan atau lebih dikenal dengan jasa. Misalnya nama baik, goodwill, hak cipta, dan merek dagang. 4. Barang menurut cara penggunaannya. Menurut cara penggunaannya, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. A. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan, artinya bila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang yang lainnya. Misalnya baju dengan kaos, teh dengan kopi, mobil dengan sepeda motor, dan kompor dengan tungku. B. Barang komplementer adalah barang yang dapat saling melengkapi, artinya cara penggunaannya digabungkan dengan barang yang lain. Misalnya baju dengan celana, kopi dengan gula, mobil dengan bensin, dan kompor dengan minyak tanah. 5. Barang menurut cara pengerjaannya. Berdasarkan proses pengerjaannya, barang dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Barang mentah. Bahan mentah adalah barang yang baru dihasilkan oleh alam, misalnya hasil pertanian dan hasil perkebunan. B. Barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi, misalnya tepung, kain, dan kulit. C. Barang jadi adalah barang yang telah selesai mengalami proses produksi dan langsung dapat dikonsumsi, misalnya sepatu, kaos kaki, tas, dan pakaian. C. Kelangkaan sumber daya. Melihat beragamnya kebutuhan manusia, sementara alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi? Ya, suatu ketika alat atau sumber daya akan habis dan mengalami apa yang disebut kelangkaan, scarcity.
Sumber daya tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha, entrepreneur. 1. Kelangkaan sumber daya alam. Pernahkah kamu mengamati pengeboran minyak di lepas pantai? Nah, apa yang akan terjadi bila pengeboran dilakukan secara terus-menerus? Ya, tentu saja cadangan minyak di dalam bumi akan berkurang yang bisa berakibat terjadi kelangkaan. Jadi, kelangkaan sumber daya alam dapat diartikan terbatasnya persediaan sumber daya yang terkandung di alam, baik sumber daya biotik, hewan dan tumbuhan, maupun sumber daya abiotik, tanah, udara, barang tambang, air, dan iklim. 2. Kelangkaan sumber daya manusia. Dalam menjalankan roda perekonomian diperlukan manusia yang memiliki keahlian dan pengetahuan tinggi. Kelangkaan sumber daya manusia di sini berarti sulitnya ditemukan manusia yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan maupun keahlian yang mampu menjalankan kegiatan ekonomi. 3. Kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal sangat diperlukan dalam proses produksi barang atau jasa. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih banyak menemukan berbagai kendala terutama masalah permodalan. Modal tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga bahan baku, gedung, dan mesin-mesin. 4. Kelangkaan sumber daya wirausaha. Seorang wirausaha adalah orang yang memiliki sikap mental kewirausahaan. Kelangkaan sumber daya wirausaha merupakan dampak dari sedikitnya orang yang berpikir kreatif dan inovatif. Akibatnya sumber daya ekonomi yang ada tidak dapat dikelola secara maksimal karena kurangnya kemampuan menjalankan gagasan kreatif tersebut. D. 3 masalah pokok ekonomi. 1. Masalah pokok ekonomi menurut teori klasik. Menurut teori klasik, 3 masalah pokok ekonomi meliputi masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. A. Masalah produksi. Produksi artinya menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan, manusia merupakan tujuan sekaligus motivasi untuk melakukan kegiatan produksi. Namun, tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Kebutuhan manusia akan terpenuhi apabila ia mengonsumsi barang atau jasa sesuai yang dibutuhkan. Padahal barang jasa hanya akan tersedia untuk mencukupi kebutuhan apabila diproduksikan. Proses untuk memproduksi barang jasa memerlukan sumber-sumber ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal serta keterampilan pengusaha, entrepreneurship. B. Masalah distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang jasa hasil produksi kepada konsumen. Untuk dapat menyalurkan barang jasa tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melewati perantara dalam perdagangan. Distribusi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Distribusi langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. 2. Distribusi tidak langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Misalnya melalui pedagang besar, grosir, pedagang kecil, retailer, agen, makelar, komisioner, eksportir, importir, dan penyalur-penyalur yang lainnya. C. Masalah konsumsi. Konsumsi adalah menggunakan atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu 1. Faktor intern, meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan watak, karakter. 2. Faktor ekstern, meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah. 2. Masalah pokok ekonomi menurut teori modern. Adapun masalah pokok dalam ekonomi modern meliputi pertanyaan what, how, dan for whom. A. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, what. Masalah ini menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang jasa yang perlu diproduksi agar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
B. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? How. Masalah ini menyangkut cara berproduksi, yaitu penggunaan teknologi dan pemilihan sumber daya yang dipakai, serta memilih untuk menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin. C. Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi? For whom. Masalah ini menyangkut persoalan siapa yang memerlukan barang jasa, dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya.